kalau hati terluka obatnya apa? Apa? Hati terluka itu obatnya adalah berdoa, berzikir, minta kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa mereda, membukakan, menenangkan kita. Betul banget. Ini baru chat gua. Paling gampang tuh kalau hati nggak bahagia, paling gampang itu bersyukur. Iya. Hal sekecil apapun, kalau kita bersyukur akan membuat kita bahagia. Betul. Bahagia itu kita yang ciptakan. Betul, karena tidak bisa kita kepada manusia, cerita kepada manusia nyampe lagi. Bener. Setuju. Apalagi nggak cerita aja nyampe kemana-mana. Kalau kita cerita, Bener. Makanya gua bilang sama lu, kalau lu cerita jangan cerita di nyebar lah. gue nggak pernah cerita di tok-tok yang aneh-aneh ya. Itu yang sudah publik tahu. Jadi begini ya. Aku mau cerita buat biar begini ya. Kalau misalnya kita ingin dihargai sama orang lain, mau cerita apapun disimpanlah. Iya. Jangan Betul. pernah disebar-sebarkan. Betul, jangan suka lihat-lihat handphone orang, nggak Betul. boleh. Tidak. Wah, itu penting sekali. Dan salah satu cara sebentar, kotak-kotak mau apa lu? Sama satu lagi cara menghargai orang adalah Gimana? jangan pernah salah menyebutkan nama orang lain. Ini adalah salah satu bentuk penghargaan. Iya. Tapi apalagi kalau MC ya. Kalau MC paling takut sebut nama orang. Jangan salah menyebutkan Nama orang. Jangan gitu dong, aku suka salah nyebut nama orang. Gak apa-apa. Itu hilaf. Iya, itu hilang. Ya, bukan Siapa gila, sih yang salah? tapi kadang-kala kan kita memang nggak ngerti namanya. Tidak disengaja. Tidak disengaja, bukan unsur kesengajaan. Tapi Emang kemarin siapa yang ada salah? seorang musisi yang katanya namanya salah disebutkan. Apalagi nama marga, sangat disayangkan. Ya. Bagi yang biar kita hadirkan ini dia, Ryan Pono. Mainan. Aku mau menyampaikan sesuatu buat siapapun itu. Buat siapa sih Mas Rian? Dewi Sanca bisa diem dulu nggak? Tadi di awal baru bilang kalau kita nggak usah cerita apa-apa. Apa kata Aku memang bukan manusia yang sempurna. Tapi Kamu juga bukan manusia yang sempurna. Tapi aku akan mencoba menerima kekuranganmu dengan cara yang sempurna. sabar Rian. Sabar Ryan. Mas Ryan Pono, kami semua disini ucapkan terima kasih. Lagunya mewakili sekali sahabat kami. Oh gitu ya. Pas banget. Ryan momennya Pono. luar biasa. Kemarin kita lihat salah. Ryan Pono. Jangan salah sebut. Ini siapa? Dewi Persik, ya. Ryan Pono. Pono ini kan sebuah marga ya. Marga yang berasal dari NTT, Nusa Tenggara Timur. tepatnya Pulau Sabu,
ada pulau terluar, pulau paling kecil di ujung NTT yang sudah dekat ke Australia. Berarti selatan ya? Oh, Ya, NTT. bagian Stay. Selamat pagi buat keluarga Pono. Pulau Sabu Di Pulau Sabu. Ya. Oke, kemarin kami turut prihatin atas apa yang terjadi, entah disengaja atau tidak disengaja, bersama dengan Ahmad Dhani ya. Ada penulisan yang menurut kami juga sangat disayangkan sekali, apapun itu alasannya. Tapi kita akan lihat dulu seperti apa kronologisnya. Kita lihat dulu yang satu ini. Geger. Musisi Ryan Pono, mantan vokalis Plasto ini marah besar lantaran marganya diplesetkan dengan kata tak sopan oleh Ahmad Dhani. Kemarahan itu terjadi saat Ahmad Dhani mengadakan undangan terbuka dialog tentang royalti musik. Tapi Ahmad Dhani salah menulis nama menjadi Ryan Porno. Kabarnya keluarga Ryan Pono sampai marah besar dan gak terima nama marga mereka diplesetkan. Di Ambon, di NTT sudah terlanjur ngamuk. Dan saya nggak bisa mengendalikan itu. Nggak bisa mengendalikan itu karena Pono itu adalah nama fam saya, marga itu orang itu krusial ya, menyangkut kehormatan keluarga, tradisi, ancestor, nenek moyang dan lain-lain. Gimana ya kelanjutan masalah ini? Kita tanya langsung yuk, hanya di Pagi-Pagi Ambyar. Geger. Ryan Pono pertama kali mendapatkan undangan. Itu kan undangan untuk audiensi ya? Ya, untuk diskusi lah ya. Ketika mendapatkan undangan itu, mencoba untuk berpikiran positifkah atau dalam hati apa pikirannya? Jadi memang kan dramanya sudah dari 1 hari sebelum ya, 2 hari dan 1 hari sebelum gitu. Jadi memang undangan itu tersebar, aku nggak terima sebenarnya, nggak terima langsung. Jadi undangan itu tersebar di salah satu grup visi yang isinya juga adalah Lokomotif yang juga lagi bicara mengenai royalti dan lain-lain itu. Jadi mereka info ke aku, Ryan, lu juga diundang nih. Tapi kok nama lu ditulisnya Ryan Porno nih, gue nggak tahu kenapa gitu kan. Aku konfirmasi langsung ke Mas Dhani. Ini maksudnya nulis nama gue Ryan Porno apa gitu. Udah lu datang aja lah. Langsung responnya seperti itu? Ya, seperti itu. Ada itu kalau mau lihat bisa ada di postingan salah satu akun gitu ya. Terus aku bilang ya kalau misalnya kayak begini caranya lu berarti sudah menghina gua. Gitu, bla 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 bla. Terus aku emosi, aku bilang lu pikir gua takut sama lu Mas gitu. Terus akhirnya ya udah gua minta maaf lah, yang penting lu datang. Gitu. Oke. Kita tayangkan dulu ya. Kami izin untuk menayangkan. Gue sopan sama lo Mas, tapi lo meremehkan gue. Lo pikir gue takut sama lo Mas, hahaha. Lo datang aja tanggal 10, lo buktikan omongan lo di IG soal hak cipta. Lo minta maaf dan gue akan datang. Kalau lo nggak minta maaf, substansi udah berubah jadi personal. Oke deh, gue minta maaf, yang penting lo datang. Oke, kita butuh lo. Ryan Pono. Ya. Kami mencoba untuk berpikir positif. Walau kami nggak tahu nih, Mas Ryan Pono menganggap kami naif atau apa. Bisa jadi typo kan, salah ketik. Sebenarnya urusan chat ini udah kelar. Karena gue juga udah memaafkan gitu, akhirnya kita lanjut diskusi. Cuman yang menyedihkan, yang bikin juga gue sampai hari ini akhirnya harus mengambil keputusan yang juga berat, tapi ini harus gue ambil gitu. Jadi di diskusi kemarin itu, di pertengahan diskusi, beliau mengulangi lagi. Oke. Dengan candaan saat diskusi debat itu dengan candaan. Ya jadi menurut lo gimana Ryan Pono, Pono gitu. Dan itu juga ada di tayangan yang sama. Jadi kalau beliau bilang urusan chat udah kelar, memang udah kelar. Ini sekarang jadi keluarga aku jadi marah besar karena bercandaan di debat diskusi itu. Secara verbal. Jelas banget lah. Gitu. Entah apapun niatnya, mau bercanda atau apapun, yang pasti ini
sudah meremehkan gitu loh. Baik. Maksudnya adalah tidak semua orang bisa menerima canda. Yes, karena gini ya, teman-teman semua di rumah, marga itu untuk orang timur itu menyangkut kehormatan, nama baik keluarga, tradisi, bahkan ancestor, nenek moyang. Bagi siapapun, Mas. Bagi siapapun yang memiliki marga, ya siapapun ya. Bagi siapapun. Semua. Jadi bagi siapapun yang memiliki marga. Jadi artinya kehormatan itu tidak terletak pada posisi, pada jabatan, pada popularitas, nggak gitu. Jadi walaupun keluarga saya orang kampung di sana, tapi mereka juga layak dihormati gitu kan. Apalagi Mas Dhani ini selaku anggota DPR RI, pejabat gitu, harus panutan, harus bisa jadi etalase buat orang-orang melihat bahwa oh ini loh figur yang patut jadi contoh gitu. Jadi aku mau sekalian terbuka hari ini, mau declare kalau selama beberapa hari aku mikir aku nggak mau melakukan hal yang lebih jauh karena aku berpikir udah biar keluarga aja lah gitu ya. Tapi setelah aku pikir-pikir keluarga aku nih di kampung, pertama, kedua tidak punya resources yang banyak. Kemudian aku kok seolah-olah jadi berlindung di balik mereka untuk jaga image, menjaga risiko sosial. Akhirnya aku seolah-olah berlindung. Setelah aku putuskan, aku juga sudah berdoa, aku akan, ini declare pertama kali di media, aku akan mengambil langkah hukum. Baik, kita akan coba luruskan sekali lagi. Untuk permasalahan di chat, maaf, dari yang seharusnya Margapono ditulis porno oleh Ahmad Dhani, dia sudah meminta maaf. Kemudian terjadilah diskusi. Di diskusi tersebut dia mengulangi kembali. Apakah pada diskusi tersebut dia sudah meminta maaf? Belum. Sama sekali. Sama sekali tidak. Dan setelah diskusi itu ada interview dengan beberapa media yang juga sudah rilis di YouTube. Beliau bilang, kan media tanya bagaimana dengan urusan klien porno itu. Lalu dia, itu hanya salah paham lah, itu kesalahpahaman. Terus media bilang, ya kemungkinan besar akan ada gelombang besar dari keluarganya Mas Ryan. Itu dia bilang, Mas Dhani bilang, ya itu Ryan aja menggelombangkan, karena kan itu sudah selesai. Terus satu kadang penutup dari dia yang buat saya jadi berpikir gitu. Dia bilang, ya kalau misalnya menurut, ya kalau misalnya salah, kalau mau lapor ya mendingan ya lapor aja. Baik, Sobat Ambiar, Mas Ryan Pono, kita akan kasih lihat. Ini juga ada pernyataan dari keluarga Ryan Pono. Saya harus hati-hati untuk menyebut karena saya takut slip tongue juga nanti Mas Ryan Pono bisa marah sama saya, termasuk keluarga. Kita kasih lihat satu ini. Apakah sudah ada komunikasi langsung dari keluarga atau marga Pono secara langsung kepada Mas Ryan Pono? Sudah. Apa yang disampaikan? Kan kebetulan ada grup keluarga juga, terus ada juga grup keluarga yang lebih besar. Ya mereka memang menyampaikan ini nggak bisa didiamkan, gitu. Jadi tadinya aku berpikir ya bagaimana caranya supaya jangan aku yang menuntut gitu ya. Keluarga kalau misalnya memang masih merasa keberatan ya coba lakukan apa yang harus dilakukan. Tapi ya mereka terbuka akhirnya. Saya juga berpikir bahwa seperti yang tadi, mereka nggak punya resources yang banyak. Mereka overseas di sana. Ya kan, bikin laporannya kan juga harus di sini gitu. Jadi ya segala sesuatu jadi sulit. Nah aku jadi berpikir urusan royalti ini kan aku mencoba maju step up gitu untuk belain teman-teman gitu ya. Teman-teman penyanyi gitu. Tapi kenapa keluarga aku nggak berani belain? Kenapa untuk keluarga aku berpikir image, berpikir kepentingan sosial atau resiko sosial. Aku sebagai musisi, apalagi Mas Dhani juga sebagai senior gitu ya. Jadi aku berpikir juga untuk hal ini juga aku memilih untuk membela keluargaku. Gitu. Dan akan melakukan langkah hukum. Ini udah bukan urusan minta maaf nggak minta maaf lagi ya. Karena berita ini udah luas, udah beredar luas. Harusnya kalau ada permintaan maaf harusnya responnya dari kemarin-kemarin gitu kan. Saya rasa bukan hanya membela keluarga atau juga marga Mas Pono, tapi juga membela begitu banyak sekali marga, karena ini bisa saja terjadi kepada marga Mas. Yes. Karena marga adalah sebuah entitas dari sebuah kebudayaan yang harus dihargai. Yes. Yang pada akhirnya membentuk sebuah kebudayaan, termasuk juga masyarakat Indonesia yang terdiri dari kebudayaan yang begitu besar sekali, yang harus dihargai, apalagi dilakukan oleh seorang wakil rakyat yang dipilih oleh warganya sendiri.
Kita juga minta tentu saja Mas Dhani barangkali untuk bisa memberikan suaranya, jawaban, walaupun sudah memberikan ucapan permintaan maaf, tapi barangkali secara langsung ketika berdiskusi, barangkali itulah yang dibutuhkan oleh seorang Mas Ryan Pono. Supaya semua bisa baik-baik saja. Ya. Karena gini, aku tambahin dikit ya. Pada saat beliau mengulang itu, aku tuh di podium itu exhale, inhale supaya nggak emosi, Mas. Betul, pasti. Itu kalau gue emosi hari itu ceritanya lain lagi tuh. Nanti orang timur akan dianggap sebagai wah yang emosian, yang baperan. Makanya wah itu gue tahan banget supaya nggak marah gitu. Jadi makanya dengan kejadian ini Mas Dhani harus belajar ya. Jangan pernah meremehkan orang. Jangan pernah meremehkan siapapun yang menurut lo mah di bawah gue nih orang. Gitu. Jadi semakin di bawah orang justru harus semakin rangkul, harus semakin lo hargain gitu loh. Jadi apapun yang dia bicarakan tentang royalti hari ini, saya cuma mau bilang sama teman-teman yang lain, lu yakin mempercayakan nasib tata kelola musik Indonesia ini sama seseorang yang modelnya kayak begini? Tapi maaf Mas, kami rasa itu dua hal berbeda yang tidak bisa kita satukan. Karena mungkin itu subjektif saya kan? Ya, itu subjektif. Tapi kita juga harus luruskan secara objektif, itu dua hal yang berbeda. Tapi kita mau kasih lihat juga, ini pertemuan antara Mas Ryan Pono dan juga Ahmad Dhani di momen diskusi. Kita mau lihat dulu ya. Pada akhirnya yang kami ketahui bahwa Ryan Pono memilih untuk walk out. Kenapa harus meninggalkan ruangan tersebut atau diskusi tersebut? Enggak walk out. Jadi itu cuma ngomong. Jadi gini, karena kan ini sebenarnya datang juga bukan untuk berdebat mengenai interpretasi undang-undang, jadi debat kusir. Kalau debat kusir lebih baik kita pulang, karena sebenarnya aku datang ke situ secara gentleman dan kesatria untuk mengkoreksi apa yang selama ini aku bicarakan di sosial media mengenai aksi itu. Aku mau koreksi secara langsung, itu aja sebenarnya yang pertanggung jawabannya. Tapi bukan buat debat. Iya. Karena kalau debat kan semua masing-masing punya interpretasi. Betul. Masing-masing merasa benar. Gitu, jadinya nggak ketemu. Akhirnya dinamakan debat kusir. Ya, akhirnya jadi debat kusir. Lebih baik pulang aja, tapi akhirnya aku nggak pulang. Ryan Pono, apa yang Ryan Pono sebetulnya suarakan untuk diskusi kemarin yang sebenarnya ingin disampaikan? Yang paling fundamental ya. Keberadaan aksi itu kan sebenarnya untuk memperjuangkan hak-hak pencipta lagu yang selama ini lumayan agak menyedihkan gitu. Ya, menyedihkan. Ini masalah performing rights. Performing rights. Ini isu performing rights itu adalah ketika lagu kita dibawakan di konser, lagu kita di karaoke, di kafe, di restoran, pokoknya semua lini bisnis usaha yang memutar musik. Gitu ya, itu dikenakan performing rights. Nah, aksi ini concernnya hanya di konser. Khusus konser, khusus kamar konser ya. Jadi Mbak DP konser gitu kan, penyelenggaranya harus bayar tuh. Nah, jadi aksi ini sebenarnya punya cita-cita yang luhur untuk kebaikan pencipta lagu. Tapi jadi konflik dan aku mulai bicara ketika, jadi gini, kekecewaan terhadap sistem sudah besar. Kita semua kecewa sama sistem nih. Sistem tuh institusi ya, LMK, LMKN yang selama ini menagih dan mendistribusi royalti itu. Kekecewaan kita sama. Cuma teman-teman aksi punya kekecewaan terhadap sistem, outputnya jadinya menyalahkan penyanyi. Seakan tidak membayar. Seakan penyanyi selama ini sudah menikmati begitu banyak berkat yang luar biasa, kok nggak mau bagi-bagi sama pencipta? Iya, narasi itu yang dibangun. Siapa yang membangun narasi tersebut? Makanya saya bilang aksi itu tanpa Mas Dhani butiran debu. Siapa yang memberikan narasi tersebut? Mas Dhani. Yang maling-malingin penyanyi itu Mas Dhani. Maksudnya? Yang bilang, jadi gini, Mas Dhani bilang penyanyi yang nggak mau bayar royalti itu maling. Sementara penyanyi taunya bayar royalti itu birokrasi bayar royalti itu adalah penyelenggara ke LMK. Kalau Mbak DP, kita nggak paham. Kalau Mbak DP bayar royalti langsung ke pencipta, itu bukan bayar royalti namanya, itu namanya bagi berkat. Betul, aku setuju bagi berkat. Dan ketika Mbak DP nggak mau berbagi berkat sama pencipta lagu, itu tidak melanggar hukum. Gitu. Oke, jadi ada miskonsep. Ada interpretasi yang liar. Interpretasi yang liar dari undang-undang yang sudah ada. Yes. Nah, interpretasi versi kami sudah punya output namanya PP 56. Interpretasi liar, undang-undang yang liar menurut versi mereka belum punya outputnya. Makanya mereka mau bikin direct license segala macam kan, digital direct license. Monggo, kalau mau bikin, berarti bikin kesepakatan sama penyanyi.
Kalau penyanyi mau bayar lewat direct license itu oke. Tapi kalau penyanyi nggak mau, nggak bisa dituntut. Tuntutan terhadap Agnes Mo ini yang bikin semua ini kan jadi gagal niat baik aksi itu untuk kebaikan pencipta lagu. Cita-cita yang luhur untuk pencipta lagu itu semua jadi gagal. Ryan Pono, kenapa tidak duduk bersama untuk meluruskan misinterpretasi dari undang-undang yang sudah ada? Tadi itu kita duduk bersama itu. Hasilnya gimana? Hasilnya Jadi gini, selama ini aksi kan selalu bicara interpretasi mereka di kalangan mereka, nggak pernah diuji dan nggak pernah dikoreksi, gitu loh. Secara undang-undang bilang kan segala sesuatu harus diuji nih. Jadi gini, Mas Dhani, saya selalu harus ngomong Mas Dhani mewakili aksi. Mas Dhani itu selalu pengen buru-buru gitu loh. Ada apa sih? Makanya saya bilang di diskusi itu jangan-jangan nih Mas Dhani punya kepentingan lain. Itu asumsi ya? Ya, asumsi saya ya. Ya. Ntar saya disclaiming, ini asumsi Ya, saya. itu asumsi. Kita tidak tahu. Siapa tahu memang dia punya niat yang baik. Kita mau kasih lihat sebuah artikel yang satu ini. Dhani niat tagih royalti ke Noah. Anak Titi Puspa kan sudah dibayarin. Ini maksudnya gimana? Maksudnya gimana ya ini? Jadi gini, royalti kan oke. pas di hari kita diskusi itu, debat itu pas juga setelah debat kita dapat kabar kalau Eyang Titi itu sudah berpulang, gitu. Ya. Jadi di hari yang sama, ide liar lagi muncul bahwa mereka bikin statement bahwa kita mau merangkul ahli waris dari Titi Puspa untuk bergabung bersama aksi supaya royaltinya kita yang ngurusin. Ini kan lagi masa berkabung orang, lu udah ngomongin duit. Jadi yang dibilang sudah dibayarkan sebenarnya kan royaltinya Eyang Titi sudah dikelola sama salah satu labelnya dan publisher juga yang mereka mengklaim bahwa selama ini sudah menerima royalti secara rutin gitu. Jadi artinya sebenarnya saya mau meluruskan secara tidak langsung, bisa dibilang ya mereka nggak butuh platform lain gitu loh. Mereka sudah cukup puas dengan royalti yang didistribusi selama ini. Ya betul. Jadi ini masih belum jelas ya Mas ya. Jadi kita balik lagi sebagai penyanyi deh. Berarti penyanyi juga takut mau nyanyiin lagu. Nah gini, aku declare juga hari ini, Mbak DP, Nazar, semua penyanyi, aku juga termasuk. Jangan lagi ada ketakutan. Bernyanyilah seperti sebelum masalah ini ada. Oh gitu. Jangan Karena takut. belum ada kepastian hukum. Belum, hitam putihnya belum jelas. Ya. Dan semua undang-undang masih bilang bahwa yang bayar royalti adalah pencipta lagu. Penyelenggara. Hal terbaik yang bisa dilakukan penyanyi adalah bikin satu klausul di dalam kontrak yang harus menyatakan penyelenggara bayar dulu baru kita nyanyi. Baik, terima kasih banyak Ryan Pono. Ini salah satu. Berarti kalau misalkan kontrak berarti harus ada pasal tambahan ya, ada pasal tambahan kalau itu hal yang terbaik penyelenggara harus bisa membayar. Ya, barangkali ini edukasi juga untuk para musisi lainnya, tapi justru dari sini kita belajar bahwa butuh ketegasan, kepastian hukum agar semua lebih pasti, tidak ada tabrakan, misinterpretasi pasal demi pasal. Tapi dari sini kita juga perlu paham betul untuk menghargai buah pikiran, menghargai pikiran orang lain, tapi jauh lebih penting untuk menghargai perasaan orang lain. Kita kembali saat lagi, tetap di Pagi-Pagi.